Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyongsong pendaftaran KIP Kuliah 2024 yang kemungkinan nanti dimulai start di bulan Februari 2024, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan gambaran umum KIP Kuliah ini agar bisa dipahami, dipersiapkan sejak awal bagi teman-teman yang tentu berminat atau memenuhi kualifikasi KIP Kuliah 2024. Karena tentu pendaftaran KIP Kuliah walaupun nanti bukannya baru di bulan Februari, tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belum masuk kriteria tertentu, tentu harus segera mempersiapkan diri untuk melengkapi berkas-berkas yang kira-kira dibutuhkan. Nah, kita akan membagi informasi KIP Kuliah 2024 ini dalam beberapa episode. Di episode pertama, kita akan memberikan dasar dulu. Dasar untuk mendaftar KIP Kuliah 2024 itu tentu berpijak pada ketentuan awalnya bahwa KIP Kuliah ini bukan beasiswa yang boleh didaftari oleh sembarang orang, melainkan beasiswa ini terbatas untuk kalangan kategori tidak mampu. Makanya pada episode pertama kita akan membahas berkaitan dengan kategori miskin yang layak atau bisa mendaftar KIP Kuliah di tahun 2024. Jadi kalau kalian berasal dari keluarga ekonomi miskin dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita coba jabarkan satu persatu, kalian berhak dan boleh mendaftar KIP Kuliah di tahun 2024. Akan tetapi kalau kalian ternyata tidak lagi masuk kategori miskin, maka mohon maaf, beasiswa ini kuotanya terbatas, sehingga lebih baik jangan mendaftar di beasiswa ini daripada kalian nanti akan mendapatkan konsekuensi lebih lanjut. Misalnya sudah berjuang keras keterima di SNPP atau SNPT, tiba-tiba gara-gara dianggap memanipulasi data dalam pendaftaran KIP Kuliah, kemudian hasil seleksi SNPP SNPT-nya dibatalkan, sehingga status kalian tidak jadi mahasiswa lagi, melainkan harus mendaftar lagi sebagai calon mahasiswa di kesempatan berikutnya. Daripada seperti itu, mending yang bukan kategori miskin, yang bukan kategori ekonomi yang masih diperbolehkan oleh KIP Kuliah, lebih baik tidak perlu mendaftar KIP Kuliah di 2024. Next, langsung saja kita ke slide pertama. Nah, karena kita bicara kategori miskin, maka kita harus menjelaskan berkaitan dengan aturan main yang berlaku di negeri ini. Siapa sih yang disebut dengan keluarga miskin gitu ya? Jadi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2023 disebutkan bahwa garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan penduduk miskin di tanah air itu angkanya ialah 550.458 per kapita per bulan. Ini hitungannya per orang. Jadi kalau penghasilan keluarga kalian dibagi seluruh anggota keluarga yang ada di KK kalian itu masih di bawah 550.000 sekian, maka keluarga kalian dianggap sebagai keluarga miskin. Sedangkan kalau sudah di atas 550, maka bisa dikategorikan rentan miskin sampai dengan tidak miskin. Maka teman-teman misalnya jumlah anggota keluarga itu ada 4 seluruhnya termasuk ayah ibu yang bekerja, ada 4, sedangkan penghasilan kotor kedua orang tua misalnya hanya 1 juta, 1 juta dibagi 4 dapatnya 250. Karena 250 di bawah 550, maka sebenarnya keluarga kalian keluarga kategori miskin. Kalau kategori miskin, maka boleh mendaftar di KIP Kuliah gitu ya. Sebenarnya di atasnya sedikit, misalnya rata-ratanya masih 600.000 atau 750.000, itu masih boleh mendaftar KIP Kuliah, karena yang rentang per kapitanya 550 sampai dengan 750 masih dianggap keluarga rentan miskin, dan itu masih punya kesempatan untuk mendaftar di KIP Kuliah. Seperti itu konsep dasar kemiskinan di tanah air kita.
Nanti kalau nggak paham silahkan komentar di kolom komentar saja. Kemudian next, jadi kalau kalian masuk kategori sebagaimana kita jelaskan berkaitan dengan profil kemiskinan ini, tentu teman-teman harusnya masuk ke dalam data DTKS. Data DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana daftar penduduk miskin harusnya masuk semua ke data DTKS, atau kalian dalam data P3KE itu masuk kategori desil 1 sampai 3. Nah, dalam membuktikan bahwa keluarga kalian kategori tidak mampu, itu biasanya ada 3 choice atau pilihan. Oh, kalau sudah terdata di DTKS ya udah berarti ini fix real, dianggap keluarga miskin. Atau punya desil 1 sampai 3 P3KI, oh ini berarti kategori warga miskin. Kalau nggak punya 2 data ini, berarti kalian harus bisa mengurus surat keterangan tidak mampu. Kalau kepala desa atau lurah kalian mau mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, berarti ini sudah membuktikan bahwa kalian kategori miskin dan nanti bisa mendaftar di KIP kuliah. Tapi kalau dari 3 data ini kok tidak bisa ngurus salah satunya, maka bisa dipertanyakan, oh benarkah dia kategori miskin? Jangan-jangan bukan kategori miskin. Kalau tidak kategori miskin, berarti harusnya tidak jadi prioritas penerima KIP kuliah, atau kalau daftar KIP kuliah ya jangan diterima, seperti itu. Kita uraikan ya, tadi ada 3 jenis data pendukung yang membuktikan bahwa kalian kategori miskin. Yang pertama adalah DTKS. DTKS ini adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi kalau kalian pengen dapat bansos apapun, entah itu PKH, BPNT, KIS-kah, atau PIP atau KIP kuliah atau KIP SMA, data kalian sekarang wajib terdata di DTKS. Kenapa? Karena DTKS ini dianggap sebagai data valid yang diakui negara berdasarkan Undang-Undang Fakir Miskin, bahwa kalau data keluarga kalian masuk DTKS berarti kalian termasuk golongan sasaran program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Nah, bagaimana korelasinya hubungannya DTKS dengan KIP kuliah? Nanti ketika proses pendaftaran KIP kuliah, teman-teman akan disuguhkan informasi berkaitan DTKS. Meskipun per hari ini mungkin banyak teman-teman yang mau mendaftar KIP kuliah di tahun 2024 nggak tahu apa itu DTKS. Jadi nanti di tampilan website pendaftaran KIP kuliah kalian, NIK kalian akan di screening dulu, dipadankan dulu ke websitenya Kemensos, Pusdatin Kemensos berkaitan dengan DTKS ini. Apakah NIK kalian sudah terdata di DTKS atau belum? Kalau sudah terdata, nanti akan ada muncul keterangan seperti ini di website pendaftaran KIP kuliah kalian. Kalau belum, ya nanti seperti ini, NIK Anda belum ditemukan dalam DTKS. Jadi memang DTKS ini menjadi dokumen pertimbangan, data pertimbangan. Nanti kira-kira pantas nggak diprioritaskan untuk dapat KIP kuliah atau tidak. Jadi pada proses pendaftaran KIP kuliah, NIK kalian dicek di database DTKS Kemensos. Kemudian kalau datanya ada akan muncul keterangan biru, kalau datanya nggak ada akan muncul keterangan kuning, dan itu tampil di websitenya KIP kuliah sebagai peringatan, oh kamu belum terdata di DTKS. Kalau belum terdata gimana? Ya harus daftar dong gitu. Cuman tidak semua, ya tadi saya sampaikan kalau kategorinya memang sudah mampu ya nggak boleh daftar DTKS gitu ya. Siapa saja yang nggak bakal bisa daftar DTKS? Ya tentu yang pertama sudah mampu. Sudah mampu ini gambarnya punya mobil. Jadi ini kita ambilkan dari websitenya Kementerian Sosial ya. Jadi yang nanti nggak bakal bisa daftar DTKS ya, kan tadi kita bilang kalau belum terdata di DTKS gimana agar keterangannya tidak kuning ya. Di websitenya KIP kuliah, agar keterangannya tidak kuning, agar keterangannya biru, maka kalian harus daftar di DTKS. Nah, kalau kalian daftar di DTKS tetapi kalian sudah mampu, ya tetap nggak bakal diajukan oleh desa gitu ya. Sudah punya mobil misalnya, yo desa nggak bakal mau ngajukan kalian ke data DTKS. Kemudian misalnya profesi orang tua PNS, TNI, Polri, atau ada anggota keluarga kalian yang masih satu kakak dengan kalian ternyata berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, P3K ya, P3K termasuk di dalamnya gitu ya. Kemudian pensiunan PNS, TNI, Polri juga nggak bisa daftar DTKS. Kemudian keluarga PNS, TNI, Polri gitu ya. Kemudian pendamping sosial,
perangkat desa termasuk kepala desa di dalamnya yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN APBD. Di sini ada pegawai tidak tetap tentu yang NIK-nya sudah ditandai. Kemudian ada juga anggota DPR dan lain sebagainya itu, atau yang tenaga kerja tetapi penghasilan di atas UMP atau UMK, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Kalau di atas itu kemungkinan besar ditolak gitu ya. Ini beberapa profesi yang sulit untuk daftar di DTKS atau sulit untuk kemudian dinyatakan sebagai kategori tidak mampu yang kemudian di-approve untuk bisa daftar di DTKS. Nah, bagi teman-teman yang belum terdata di DTKS, kalian untuk tahu terdata di DTKS atau tidak, kalian bisa melakukan pengecekan data melalui operator aplikasi 6NG di masing-masing desa kelurahan gitu ya. Atau kalau desa kelurahannya nggak paham aplikasi 6NG ini, ya tanya ke dinas sosial. Atau kalian juga bisa install aplikasi cek bansos di Play Store gitu ya. Aplikasi cek bansos ini nanti kalau kalian termasuk, berikut adalah daftar keluarga yang terdaftar di DTKS. Kalau di sini ada nama kalian, berarti sudah terdata di DTKS gitu. Loh, nama saya nggak ada Kak, yang ada nama ibu bapak, berarti namamu belum masuk DTKS gitu. Harus diusulkan. Jadi nanti pada proses pendaftaran DTKS yang diusulkan adalah by name kalian, nama kalian, bukan nama orang tua. Untuk panduannya di sini untuk ngecek di aplikasi cek bansos ini yang ada di Play Store ini, nanti kalian harus registrasi data dan sebagainya secara valid gitu ya. Ini panduannya bisa kalian cek di websitenya s.id/cek DTKS untuk ngecek kalian sudah terdata di DTKS atau belum. Sebenarnya yang paling valid adalah tanya ke operator aplikasi 6NG di masing-masing desa kelurahan. Kalau misalnya sudah dicek kok belum terdata, gimana Kak? Karena DTKS ini menjadi data penting. Berdasarkan pengalaman 2023, beberapa perguruan tinggi itu menyatakan yang tidak terdata di DTKS nggak dapat KIP kuliah gitu ya. Maka karena ini baru bulan 11 segera daftar, ada kesempatan bulan 11, 12, bulan 1 itu untuk menyongsong pendaftaran KIP kuliah 2024 gitu ya. Itu masih bisa kalau desa kelurahannya gercep untuk membantu kalian. Nah, pendaftaran DTKS ini ya dilakukan melalui desa kelurahan. Tapi kalau desa kelurahannya nggak paham, ya silahkan menghubungi dinas sosial setempat. Kalau dinas sosialnya paham, desanya nggak paham, biasanya dinas sosial lempar daftar lewat desa aja gitu ya. Kadang bisa lempar-lemparan, desa dilempar ke dinas sosial lempar ke kelurahan, sampai kalian bingung siapa yang harus diikuti gitu ya. Sama-sama nggak paham gitu ya. Kemudian pendaftaran sebenarnya dibuka dari tanggal 15 sampai 25 setiap bulannya. Artinya hari-hari ini teman-teman bisa mendaftar di DTKS gitu ya. Kemudian berkasnya itu apa aja? KK, KTP, foto rumah tampak depan, dan nanti desa melampiri dengan berita acara pemutakhiran DTKS. Jadi sebenarnya alur pendaftarannya lewat desa kelurahan, tapi beberapa wilayah itu bisa lewat dinas sosial. Nah, proses penerbitan SK DTKS kalian terdata di DTKS itu memakan waktu 1-3 bulan. Paling cepat 1 bulan, paling lambat 3 bulan kalau diusulkan. Tapi kalau desanya nggak paham, nggak diusulkan gitu ya, ya nggak tahu, 15 tahun pun nggak bakal jadi. Tapi kalau diusulkan 1 bulan bisa jadi. Jadi tergantung political will dari masing-masing desa kelurahan untuk kemudian membantu siswa-siswi dari masing-masing desanya untuk bisa kuliah gratis dengan KIP kuliah. Seperti itu ya. Silahkan dikasih pemahaman kalau perangkat desa atau operator aplikasi 6NG-nya tidak gercep merespon permintaan kalian seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, apakah bisa mendaftar DTKS secara online lewat aplikasi cek bansos ini Kak? Sebenarnya ada fitur untuk bisa daftar secara online di aplikasi cek bansos, tetapi berdasarkan pengalaman 1 tahun terakhir itu sia-sia saja kalian mendaftar secara online karena harus disetujui oleh operator desa juga. Kalau operator desanya nggak pernah buka aplikasinya kan nggak ada gunanya kan, seperti itu. Jadi kembali lagi usulan itu masuknya dari desa
walaupun pendaftaran secara online itu dilempar ke aplikasi desa lagi, desa kemudian dilempar ke kabupaten, kabupaten baru diajukan untuk penerbitan SK DTKS. Seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi online atau tidak online itu tergantung desa kelurahannya itu tahu nggak gitu ya berkaitan dengan proses pendaftaran DTKS ini dan paham nggak fungsi pendaftaran DTKS ini. Seperti itu. Kemudian nah ini kita sajikan panduan pendaftaran DTKS untuk desa ya. Kenapa kita perlu sajikan? Karena banyak desa kelurahan yang tidak paham cara mendaftarnya, sehingga kita kasih gambaran ini. Tujuannya teman-teman yang mau daftar DTKS ke desa, desa bilang nggak paham, silahkan suruh nonton channel YouTube ini biar dia tahu step by stepnya untuk daftar DTKS. Jadi pertama-tama itu dibuka website 6ngkemensos.go.id ya. Di situ nanti akan ada tampilan seperti ini untuk login gitu ya. Ini diisi NIK operator desa, kemudian passwordnya, kemudian ini captchanya diisi, kemudian klik masuk. Nanti akan ada tampilan, silahkan masukkan kode OTP untuk proses verifikasi. Ini operator harusnya punya aplikasi Telegram gitu ya untuk mendapatkan OTP-nya. Nah, kita buka Telegramnya, nanti ada kiriman OTP seperti ini, kita masukkan, kemudian proses validasi. Dari awal loginnya aja sudah agak ribet gitu ya, sehingga kalau desa atau kelurahan tidak pernah ada yang ikut pelatihan aplikasi ini ya nggak paham, nggak bisa mengajukannya gitu ya. Setelah proses validasi nanti masuk ke dashboard aplikasi Seek Engine-nya. Di sini ada ini menu DTKS ini untuk ngecek apakah kalian sudah terdata di DTKS atau tidak. Kemudian untuk verifikasi kelayakan ini untuk monitoring bantuan, kemudian daftar usulan dibatalkan ini yang dibatalkan, kemudian usulan baru ini bagi yang belum masuk DTKS diusulkan lewat usulan baru, kemudian ini ada perbaikan data dan PB ini untuk usulan KIS gitu ya. Jadi kalau mau pengusulan DTKS ya kita klik usulan baru. Setelah itu seperti ini menunya ya, seperti ini, bahwa pengusulan bansos dilakukan mengisi form data individu, survei kriteria, dan upload foto KTP dan rumah. Setelah kita klik usulan baru, nanti ada bulannya usulan, kemudian kita klik usulan, nanti tampil seperti ini, di mana diminta masukkan nomor KK dan K. Nomor KK kalian dan NIK-nya dimasukkan, lalu klik selanjutnya. Kemudian tahapan pertama nanti diminta untuk ngisikan data individu. Ini banyak gitu ya, sehingga kalian perlu bawa KK gitu ya. Kalau sudah diisi semua, klik selanjutnya. Nanti survei kriteria ini diisi sesuai dengan kenyataan. Kemudian klik selanjutnya. Program bansosnya apa? Kalau DTKS saja ya non bansos. Kalau mau diajukan PKH ya berarti PKH, kalau diajukan BPNT ya BPNT, dan seterusnya. Kemudian tanggal hamil, kalau nggak hamil ya nggak usah diisi. Kelompok ada terpencil, kalian masuk kelompok ada terpencil atau tidak, diisi ya atau tidak. Disabilitas ini opsional, status orang tua opsional, nama suku opsional. Kemudian diminta melampirkan foto KTP atau KK dan foto rumah baru, kemudian disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti data kalian akan muncul di bawah sini. Nah, kalau misalnya data usulan DTKS-nya sudah masuk semua, misalnya banyak gitu ya, baru nanti difinalisasi di sini. Klik finalisasi semua data usulan. Ini dicentang dulu ya, semuanya dicentang, kemudian finalisasi semua data usulan. Nanti akan muncul finalisasi usulan kelurahan desa, di mana diminta upload berita acara musyawarah desa gitu ya, yang ditandatangani kepala desa dan operator atau perangkat terkait, dan kemudian diminta ngetikkan ulang saya bertanggung jawab terhadap data usulan tersebut. Diketik di sini, kemudian klik iya lanjutkan. Setelah itu selesai. Usulan selesai, 1 bulan kemudian kalau DTKS-nya tampil ya sudah terdaftar di DTKS. Jadi di aplikasi kita terakhir 23 Oktober 2023, artinya bulan kemarin itu DTKS-nya terbit. Setiap bulan sebenarnya terbit ya DTKS baru gitu ya. Nah, untuk ngecek DTKS-nya di mana? Ya, di menu DTKS, kita klik view DTKS, kita ketikkan nama, nanti akan muncul di situ. Ini panduan untuk desa ya. Ya, tujuannya saya kasih agak cepat gambarannya ini agar
desa-desa yang bilang nggak bisa cara pendaftarannya bisa kalian tunjukkan lewat video ini. Nah, tadi kalau kita bicara DTKS itu penting karena datanya muncul. Selain DTKS, dalam pendaftaran KIP Kuliah ada data lain yang disandingkan ke website KIP Kuliah, yakni P3KE. Misalnya tidak terdata di DTKS, bisa jadi NIK kalian terdata di P3KE. Desilnya dari 1 sampai 3 yang prioritas KIP Kuliah. Tapi banyak juga yang desilnya 7, 5, 6. Jadi sebenarnya kalau kita bicara desil P3KE, desil 1 sampai 3 ini sasaran utama KIP Kuliah. Desil 4 ini rentan miskin, 5 sampai 10 dianggap bukan kelompok miskin gitu ya. Kalau desil kalian 5 ke atas berarti sebenarnya dianggap bukan kelompok miskin. Karena sasaran KIP Kuliah ialah yang terdata di P3KE desil 1 sampai 3. Jadi ada data DTKS, ada data P3KE. Kemudian kita bicara DTKS dan P3KE, mana yang lebih kuat dalam pendaftaran KIP Kuliah ya. Jadi sebenarnya kedua data ini punya sisi lemah berkaitan dengan akurasinya masing-masing. P3KE desil 1 sampai 3 mungkin ada yang bukan kelompok miskin, ada. DTKS yang masuk DTKS barangkali ada yang bukan kelompok miskin juga ada. Tentu ada kelemahannya masing-masing, tetapi berdasarkan Undang-Undang Fakir Miskin, DTKS dianggap lebih penting dan lebih dijadikan rujukan dalam proses seleksi KIP Kuliah. Maka dan daripada itu, silahkan yang belum terdata di DTKS mendaftar di DTKS. P3KE ini datanya itu bersifat statis, nggak bisa dirubah dan nggak bisa dicek data kalian. Tetapi kalau DTKS kalian terdata di DTKS atau tidak bisa kalian cek dan bisa dirubah. Kalau belum masuk DTKS bisa usul untuk terdata di DTKS. Seperti itu teman-teman. Nah, DTKS ini juga sangat punya impact ya pada proses pendaftaran KIP Kuliah untuk SNPT, Seleksi Nasional Berbasiskan Tes, di mana ada biaya untuk tes SNPT UTBK-nya kalau teman-teman tidak terdata di DTKS walaupun pendaftar KIP Kuliah. Kalau pada tahun-tahun 2022 ke bawah itu pelamar KIP Kuliah semua digratiskan UTBK. Tetapi sejak tahun 2023 kalau nggak terdata di DTKS maka bayar biaya tes SNPT walaupun kalian pelamar KIP Kuliah. Kenapa? Karena pelamar KIP Kuliah semakin hari semakin banyak dan pelamarnya tidak terverifikasi apakah benar-benar dia keluarga miskin atau tidak. Makanya untuk memilah antara pelamar beneran dan pelamar yang cari gratisan untuk tes SNPT, maka untuk memfilternya yang terdata di DTKS digratiskan, yang tidak terdata di DTKS harus berbayar. Maka kalau kalian benar-benar kategori tidak mampu dan nanti tidak berkesempatan ikut SNPP atau tidak keterima di SNPP, harus ikut SNPT, ya daftar di DTKS. Mumpung masih bulan November, silahkan daftar. Tadi penjelasannya untuk pendaftarannya sudah kita jelaskan. Jadi berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 4 gitu ya, PMK-2 tahun 2023, yang tidak terdata di DTKS atau bukan penerima program bantuan sosial itu harus berbayar. Tahun kemarin tahun 2023 biayanya 200.000 untuk UTBK SNPT. Tapi kalau terdata di DTKS digratiskan. Bagaimana jika tidak terdata di DTKS atau P3KE? Ya tadi ya, bisa jadi kalian nggak terdata di DTKS tapi terdata di P3KE. Tapi ketika kalian terdata di P3KE desilnya lebih dari 3, itu juga tidak dipertimbangkan dalam pendaftaran KIP Kuliah karena P3KE yang dipertimbangkan adalah yang desil 1 sampai 3 saja. Maka yang belum terdata di DTKS silahkan mendaftar di DTKS agar masuk kategori prioritas dan bisa kebagian kuota. Dari tahun ke tahun pelamar KIP Kuliah menumpuk sekian banyak, kuotanya stagnan di 200.000. Misalnya di tahun 2023 ada kampus dengan pelamar sekitar 3.000 kuotanya cuma sekitar 1.000 lebih sedikit, artinya hampir 2.000 dipastikan nggak dapat kuota KIP Kuliah seperti itu. Jadi kampus juga nanti arahan terkait seleksi KIP Kuliah diutamakan yang terdata di DTKS. Jika memang sampai hari pendaftaran belum terdata, tetap boleh daftar KIP Kuliah asal kategori tidak mampu dan bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa kelurahan setempat. SKTM tersebut dikeluarkan oleh desa yang sama dengan yang ada di kartu keluarga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi segera daftar di DTKS.
kata kakak tingkat dia terdata di DTKS, punya KIP terdata di P3KE tapi nggak dapat KIP kuliah. Ya kakak tingkatmu saja yang punya data lengkap semacam itu bisa nggak keterima di KIP kuliah, apalagi kalian yang nggak terdata di data manapun juga ya. Tapi kakak tingkatku yang satu katanya pakai surat keterangan tidak mampu saja bisa keterima kak. Ya kalau kampus sebelah kuotanya banyak karena standarnya tinggi, yang bisa keterima di situ hanya orang-orang yang bimbelnya mahal-mahal, ya bisa jadi punya SKTM bisa dapat, gara-gara yang miskin yang bisa keterima di kampus ini cuman sedikit orang. Sementara kuotanya yang diberikan cukup untuk memenuhi mereka-mereka yang melamar KIP kuliah. Tetapi kampus lainnya pelamar KIP kuliahnya banyak, kampusnya tidak terlalu elit, standarnya masih di tengah-tengah, kuotanya stagnan ya, di tengah-tengah juga, sehingga banyak juga yang tidak dapat KIP kuliah. Nah, untuk mensortirnya apa ya? Pakainya data-data yang diakui pemerintah. Puslapdik semakin gencar untuk kemudian memberikan panduan pakai data yang diakui pemerintah, yakni salah satunya adalah DTKS gitu ya. Nah, ini kita sajikan ya urutan prioritas kemiskinan ya. Sebenarnya KIP kuliah ini lebih menitik beratkan pada ekonominya gitu ya. Walaupun kemudian kalau sama-sama miskin ya, miskinnya sama rata pelamarnya, kemudian apa yang membedakan ya prestasi tentunya. Tapi kalau kuotanya sedikit kemudian lebih mempertimbangkan prestasinya, tetapi yang punya prestasi ini lebih kaya, ya ndak boleh. Walaupun berprestasi tetap ndak boleh dapat KIP kuliah kalau agak lebih kaya. Ya tetap harus diberikan yang kategori tidak mampu walaupun prestasinya biasa-biasa saja. Sebenarnya aturan mainnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan prioritas yang diatur dalam peraturan Sekjen Kemendikbudristek, bahwa ketika kuota KIP kuliah terbatas, yang harus diprioritaskan pertama adalah pemegang KIP di waktu SMA ya, dan masih aktif sampai dengan kelas 3. Dan nomor KIP-nya muncul di websitenya KIP kuliah. Ketika nggak muncul, ya bisa dikatakan KIP SMA-nya mati. Nah, kalau ini prioritas pertama. Prioritas kedua yang punya PKH atau BPNT, penerima PKH atau kartu KKS keluarganya dan masih aktif ya. Kemudian prioritas ketiga terdaftar di DTKS. Prioritas keempat terdaftar di P3KE Desil 1 sampai 3. Prioritas kelima berasal dari panti asuhan, dan prioritas terakhir yang pakai surat keterangan tidak mampu. Kalau kuota KIP kuliah misalnya sudah habis di prioritas 1, 2, 3 ini, ya udah yang prioritas 4, 5, 6 ini ya nggak bakal dapat. Makanya kita kampanyekan yang belum terdata di DTKS silahkan berusaha untuk mendaftar di DTKS. Seperti itu teman-teman, konstruksi berkaitan dengan kategori miskin yang kemudian diakui dan boleh mendaftar di KIP kuliah 2024. Kita akan lanjutkan di episode kedua, lebih rinci lagi berkaitan dengan ketentuan umum, persyaratan ekonomi bagi pelamar KIP kuliah, kemudian persyaratan lain-lain bagi pelamar KIP kuliah. Cuman di episode pertama ini kita menekankan pentingnya teman-teman mendaftar di DTKS. Alurnya sudah kita jelaskan, gimana daftarnya sudah kita jelaskan. Semoga ada waktu ya, dari tanggal 15 sampai 25 di bulan November segera daftar dan minta desa kelurahan segera eksekusi sehingga bulan Desember atau Januari sudah masuk DTKS, sehingga pas pendaftaran KIP kuliah di bulan Februari sudah ada keterangan di website KIP kuliah ketika kalian daftar, oh saya terdaftar di DTKS, masuk kategori prioritas KIP kuliah yang potensial kebagian kuota KIP kuliah 2024. Kuota KIP kuliah 2024 insya Allah cukup di beberapa kampus besar, tapi tetap nggak cukup di banyak kampus yang tersebar di Indonesia. Sekian informasi yang bisa kita sajikan kali ini. Semoga informasi ini ada poin penting yang bisa teman-teman ambil dan eksekusi untuk nyongsong KIP kuliah 2024.